Selamat siang semua. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Materi ini merupakan rangkuman dari materi sebelumnya yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, pada saat pelatihan pekerti di Untirta. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Hilman Soli, alamat kantor di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Sehari-hari mengajar di teknik prodi teknik mesin. Emailnya di Hilman Soli STTN Cilengsi. Nomor HP 0812 982 8875. Baik Bapak Ibu, tujuan dari perkuliahan ini, tujuan umumnya adalah untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Tujuan umumnya adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, kemudian menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Sebelum kita terangkan lebih jauh mengenai strategi dan motivasi belajar di perguruan tinggi, ada beberapa definisi yang kita sepakati. Yang pertama adalah strategi. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Sedangkan dosen sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Atau yang lebih dikenal dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi kalau siswa SMK, SMA tidak disebut dengan mahasiswa karena jenjangnya pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi. Strategi pembelajaran. Ada banyak definisi strategi pembelajaran yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya oleh Dick and Carey, oleh Hilda, oleh Suparman, oleh Edwin Solihatin, dan yang lainnya. Semuanya merujuk pada definisi bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi inquiry. Strategi ini menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, strategi ekspositoris. Merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen, guru kepada mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, strategi SPBM. Merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Kemudian yang keempat, strategi kooperatif termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Ini menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Karakteristik proses pembelajaran. Pertama, harus interaktif. Di proses belajar harus interaktif. Ada dua arah komunikasi antara yang memberi pelajaran dan yang menerima pelajaran. Sekarang sudah tidak lagi zamannya hanya satu arah saja, mahasiswa menerima informasi pasif, sementara dosen memberikan mata kuliah itu tanpa ada proses interaktif dua sisi. Yang kedua, inspiratif, memberikan inspirasi terhadap sesuatu yang baru, ide-ide baru, ide-ide yang menginspirasi terbentuknya suatu perbaikan berkelanjutan misalnya. Yang ketiga, menyenangkan, harus menyenangkan proses pembelajaran. Yang keempat, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bloom and Cutwell, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah psikomotorik, dan yang ketiga adalah afektif. Yang pertama kognitif. Ada 6 hal dalam kognitif ini. Yang pertama pengetahuan, termasuk mengingat, menghafal, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, psikomotorik, peniruan gerak, ya, menirukan gerak, penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan, perangkaian, naturalisasi, itu melakukan gerak secara natural. Yang ketiga, afektif, yaitu pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu, merespon, aktif berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai-nilai, setia, pengorganisasian, ya, pengamalan. Jadi, dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah tadi, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Pengertian motivasi adalah menggerakkan kondisi untuk menimbulkan perilaku, untuk mengarahkan perilaku, untuk mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Seorang yang memiliki motivasi yang kuat, dia akan menggerakkan semua sumber dayanya untuk mencapai tujuan. Karena dia memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan itu. Ciri-ciri motivasi belajar. Pertama, tekun menghadapi tugas. Ya. Tekun. Ada orang yang mau, ada orang yang tidak mau, ada orang yang pura-pura mau, pura-pura tidak mau. Tapi orang yang tekun, ya, ini adalah istiqomah, ya, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk menyelesaikan. Kemudian lebih senang bekerja mandiri,
cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang pertama memberikan angka, memberikan nilai. Dosen berhak memberikan nilai sebagai motivasi kepada mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan belajarnya sehingga semua mata kuliah bisa dilalui dengan baik. Guru ya, atau dosen ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberikan nilai, sehingga nilai yang diberikan merupakan cerminan dari 3 aspek tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan hadiah, reward, ya, reward untuk yang berhasil. Yang ketiga, kompetisi, baik kompetisi individu maupun kelompok. Yang keempat, ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah, ya, di kampus, dan menerima sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras untuk menyelesaikan. Kelima, memberikan pujian. Bagus itu ya, yang bagus dipuji, sehingga dia akan timbul motivasi untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Diperlukan kompetensi untuk seorang dosen di dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Oleh karena itu perlu satu, kemampuan dosen menguasai struktur dan konten mata kuliah. Yang penting apa yang disampaikan harus dipahami. Yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswa. Ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Keempat, seorang dosen dapat mensintesis 2 pengetahuan materi dan pedagogik dengan cara analogi, ilustrasi. Contoh, penjelasan demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Oke. Supaya motivasi mahasiswa meningkat di dalam belajar, maka perlu membangun suatu lingkungan belajar yang positif. Di antaranya satu, mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Yang ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Dan yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Ada istilah ARCS model. ERCS model. Itu yang pertama, attention, itu perhatian. Yang kedua, relevan, yaitu relevansi. Yang ketiga, confident, percaya diri. Yang keempat, kepuasan. Bagaimana strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa atau attention? Yang pertama, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media yang berbeda. Bila tepat, gunakan humor. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian, teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Kadang-kadang sesekali kita perlu untuk bertanya kepada mahasiswa untuk menarik perhatian. Kemudian relevansi, ya. Hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Nah, karena itu bahan ajar ini harus selalu diupdate disesuaikan dengan kondisi terkini dari perkembangan zaman. Kemudian confident, kepercayaan diri. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa.
perkuliahan disusun dalam bagian yang kecil, meningkatkan harapan, memungkinkan kontrol keberhasilan, berikan umpan balik yang konstruktif. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri atau confidence. Kemudian satisfaction, kepuasan. Gunakan pujian, berikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari. Minta mahasiswa membantu teman yang belum menguasai sehingga dia puas. Ya. Bandingkan proses mahasiswa yang proses ini sendiri di masa lalu atau senang lain, bukan dengan mahasiswa yang lain. Baik, kesimpulan. Motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi pendidik, kemampuan yang dimiliki, dan tujuan yang ingin dicapai. Kita harus selalu membangkitkan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu konsisten, istiqomah dalam belajar. Prinsip belajar di perguruan tinggi itu adalah sepanjang hayat, long life education, lifelong education. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perbedaan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja, dan nilai-nilai ujian yang baik. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Dewasa mandiri. Mandiri secara pribadi, ekonomi, masa perkembangan karir, masa pendidikan. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi: pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki persistensi atau ketekunan, memiliki keinginan atau desire untuk melakukan suatu kenyataan. Penutup, manjada wajada. Ada istilah, sukses adalah di genggaman orang yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses di dalam hidup. Baik Bapak Ibu, sekian mata kuliah malam ini, kuliah siang ini. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan mengucapkan mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.